Dan pemirsa, untuk mengulas insiden pembakaran kantor polisi Candipuro Lampung sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra dan Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasojo nanti juga akan bergabung bersama kami. Namun sebelumnya saya akan ke Pak Pandra. Pak Pandra, selamat sore. Sebenarnya apa yang terjadi di sana, Pak, dari informasi yang didapatkan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam, sore. Juga para pemirsa iNews dimanapun berada. Ya, jadi perlu kami sampaikan benar telah terjadi penyerangan ataupun pembakaran dari salah satu bangunan ataupun markas Polsek Candipuro di wilayah Polres Lampung Selatan, di mana ini salah satu bagiannya saja yang sempat dirusak oleh sebagian warga masyarakat. Hal ini dipicu dengan adanya informasi yang berkembang atau beredar di masyarakat bahwa kinerja daripada aparat Polsek tersebut dalam menerima laporan dan pengaduan masyarakat tidak segera ditindaklanjuti. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa Polsek Candipuro ini atau kecamatan yang membawahi kecamatan Candipuro ini adalah polsek yang bertanggung jawab terhadap warganya, yaitu ada 14 desa. Dari 14 desa, ini kami cek lagi dari data Biro Pusat Statistik, itu jumlah penduduknya adalah dari sensus tahun 2018 adalah sekitar 50.000 lebih. Jadi hampir 56.000, dan personil Polsek termasuk Kapolsek AKP Ahmad Hazuan ini, anggotanya hanya 18. Dari 18 ini, tentunya kami senantiasa dengan keterbatasan ini memberikan pelayanan, ya, perlindungan dan kepada masyarakat serta penegakan hukum ini tidak main-main. Setiap laporan kami sudah cek di data, dari laporan polisi pengaduan masyarakat dari bulan Januari sampai April itu ada 7 laporan polisi yang sudah kami tindaklanjuti, bahkan sudah 4 berkas yang diajukan kepada jaksa penuntut umum. Nah, berkembangnya informasi tadi malam ini adalah adanya salah seorang kepala desa, yaitu kepala desa yang diantara 14 desa ini beringin kencana namanya desanya. Kepala desanya tersebut telah mengumpulkan warga masyarakatnya untuk datang ke Mapolsek Candipuro. Jadi perlu saya luruskan di sini, Kapolsek Candipuro AKP Ahmad Hauzan ini pada saat ini selain daripada tugas kami baru saja melaksanakan kegiatan operasi Ketupat Krakatau 2021 yang berakhir dalam larangan mudik, yaitu tanggal 6 sampai 17. Pak Pandra, mohon maaf saya potong, Pak Pandra, tujuan kepala desa mengumpulkan warga ke Mapolsek Candipuro tuh apa? Apakah memang sebagai provokator atau apa, Pak? Ya, ini yang kami dapatkan informasi, seluruh warga masyarakat dikumpulkan dari rumah dia, kemudian diajak ke Polsek. Baik. Nah, para Kapolsek saat ini bersama jajaran ini kan sedang, ini yang saya katakan tadi, kami baru selesai operasi Ketupat Krakatau 2021 dan ada kegiatan rutin yang ditingkatkan, yaitu mengantisipasi arus balik. Baik. Ya, melalui tes, mandatory tes, segala macam. Jadi Kapolsek ini sedang bekerja ibaratnya dengan desa yang jumlahnya 14 desa ini. Nah, ini bukannya tidak ditemui. Pada saat akan ditemui, ini sedang antara desa satu dengan desa yang lain cukup berjauhan. Baik. Pak Pandra, akan ditemui, Pak Pandra sudah bergabung juga bersama kami, Pak Imam Prasojo. Pak Imam, mungkin tadi mendengar sedikit penjelasan dari Pak Pandra bahwa memang kepala desa mengumpulkan warga ke Mapolsek Candipuro, diduga tersulut emosi dan lain sebagainya, kemudian membakar Mapolsek. Kira-kira apa yang menyebabkan kekecewaan sampai akhirnya melakukan pengerusakan sebegitu parahnya, Pak Imam? Tapi jangan jawab dulu, kami harus jeda terlebih dahulu, dan pemirsa iNews Sore akan kembali usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sore. Pemirsa masih bergabung dengan Pak Pandra dan juga Pak Imam Prasojo. Saya ke Pak Imam. Pak Imam, tadi sebelum jeda saya sempat menanyakan, tadi ada dugaan bahwa penyerangan ke Mapolsek ini justru dalam tanda kutip dikompori oleh kepala desa yang mengumpulkan warga. Apa sih Pak yang bisa membuat seorang yang dihormati tetua kemudian justru menjadi provokator seperti ini? Jadi di era post-truth seperti sekarang ini, setiap kali ketidakpuasan, ya, orang dengan mudah sekali melakukan
mobilisasi, baik itu melalui jejaring ya, melalui handphone, WhatsApp, itu bisa dilakukan dengan mudah. Dan berita-berita hoax itu juga dengan mudah itu disebarkan. Nah, oleh karena itu upaya-upaya untuk mencegah proses seperti itu ya, supaya banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan tanpa dia mengecek ya. Dan pada saat yang sama, teknologi komunikasi yang sekarang ada itu juga memudahkan untuk memobilisasi kelompok manapun untuk melakukan tindakan-tindakan. Nah, oleh karena itu memang ini kesulitan. Tetapi terlepas dari masalah situasi seperti itu, tidak hanya terjadi di Lampung, di banyak tempat lah. Tetapi saya pernah terlibat dalam sebuah diskusi bagaimana caranya ya aparat-aparat kepolisian itu menjadi mudah untuk berinteraksi dengan warga ya, dengan situasi bahwa para petugas ini kan sirkulasinya sering sekali. Saya ini mendampingi banyak sekali desa, itu kapolseknya baru aja kita kenalan, sudah diganti lagi gitu loh Pak. Nah, jadi saya pernah mengusulkan kepada para petinggi Polri, apa nggak mungkin semua yang mau ditugaskan itu ada protapnya ya, apa yang harus dilakukan supaya dia bisa mengenal wilayah di mana dia itu didampingi, desa-desa atau komunitas yang didampingi, dan pada saat yang sama aparat-aparat desa maupun tokoh-tokoh masyarakat itu juga ada mekanismenya untuk berkenalan. Nah, syukur-syukur ada mekanisme seperti community policing ya. Jadi polisi-polisi komunitas. Nah, tadi saya lihat ya kalau banyak sekali kasus ya, saya tahu lah polisi ini punya keterbatasan tidak hanya sekedar aparat, tapi dana juga. Nah, itu gimana caranya? Partisipasi publik kalau ada hal-hal seperti itu juga dimungkinkan secara legal. Nah, hari ini masih belum ada saya kira, Pak Kabid ya, mekanisme misalnya saya kepengin supaya seluruh pembiayaan itu dimungkinkan dengan membuka partisipasi publik. Misalnya ada pengaduan, Pak Kapolsek bisa saja dia itu sangat berniat untuk menindaklanjuti apapun pengaduan. Tetapi keterbatasan dana sangat mungkin, sehingga tidak dimungkinkan, apalagi hal-hal yang kaitannya dengan wilayah-wilayah yang begitu luas kayak di Lampung ini, atau di daerah-daerah yang tidak seperti di Jawa. Nah, ini mekanisme seperti ini ya, itu yang saya kira perlu difikirkan. Tentu levelnya tidak yang memikirkan tidak di level Polsek ya, tetapi harus di Mabes ya, yang bagaimana membuat polisi itu menjadi bagian dari komunitas. Dan itu bagaimana mekanismenya, sirkulasinya juga apa yang harus dilakukan supaya masyarakat itu tidak, loh Kapolseknya ternyata baru aja kemarin, sekarang baru lagi, belum lagi yang staff-staffnya. Pak Pandra, sejauh ini komunikasi dengan masyarakat di 14 desa itu seperti apa sih Pak dengan kondisi Polsek yang anggotanya hanya 19 orang menangani semuanya? Baik, terima kasih. Betul sekali tadi yang disampaikan Imam Prasojo saya namanya. Iya, Pak Imam Prasojo sebagai narasumber. Ya, betul sekali. Di era post-truth ini memang era keterbukaan informasi publik. Bukan sekali orang tersulut, makanya ada istilah akan disaring sebelum di-sharing. Nah, upaya yang dilakukan dengan apa yang disebutkan sekarang dengan kebijakan Bapak Kapolri melalui presisi ini tentu harus lebih prediktif seorang anggota Polri, kemudian juga harus responsibilitas dan transparansi berkeadilan. Bahkan sekarang ini saluran komunikasi itu sudah dibuka melalui call center 110, apabila tidak ditanggapi di tingkat Polsek akan ditanggapi di tingkat Polres, bahkan tingkat Polda, bahkan di Mabes. Nah, inilah saluran komunikasi ini yang kita coba bangun. Apa yang disampaikan oleh Pak Imam Prasojo itu betul sekali, apa yang disebut dengan community policing atau perpolisian masyarakat. Tugas Harkamtibmas ini bukan hanya tugas kepolisian, tetapi semua dukungan masyarakat termasuk pamong desa tadi. Nah, sekarang selain daripada Harkamtibmas, kepolisian dibebankan lagi tugas sebagai penindak disiplin protokol kesehatan. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus bisa dimengerti dari semua pihak.
Nah, ini yang kita sesalkan pasca kejadian Hari Raya Idul Fitri kembali ke Fitri, kok tidak bisa, namanya ini fasilitas negara loh, ini artinya negara hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sampaikanlah walaupun aspirasi itu dengan musyawarah mufakat. Ini yang kami harapkan dan ini memberikan pola kesadaran bagi kerjasama kita semua. Mungkin demikian, Mbak Anissa dan... Baik, Pak Pandra, artinya memang jalinan kemitraan ini sudah dijalin oleh Polsek Candipuro dengan warga sekitar, Pak ya? Sejauh ini berjalan dengan baik, Pak? Tidak ada gesekan atau komplain dari warga kepada Polsek, Pak? Justru itu, pasca tadi malam kejadian, sebagian besar warga masyarakat itu sangat mengecam sekali. Kenapa Polsek yang tempat dia mengadu, dia dapat mengayomi dan melayani, melindungi masyarakat kok dirusak? Itu sampai ada komitmen dari tokoh-tokoh masyarakat, tindak Pak Kapolres. Baik, Pak Pandra, adakah hoax tertentu yang tersebar di wilayah Candipuro yang menyebabkan masyarakat mudah tersulut dan akhirnya membakar Mapolsek? Iya, betul sekali. Tadi malam tanggal 18 Mei 2021 itu sudah ada video yang mengarahkan ya melalui Facebook maupun dari sebaran media sosial untuk ajakan ke Polsek, menyerang Polsek. Itu ada bukti-bukti dari kami. Jadi dari 8 tersangka ini sudah ada peran masing-masing yang nanti akan dibuktikan secara hukum dan itu sudah melanggar di pasal 170. Yaitu adalah barang siapa dengan sengaja, secara terang-terangan dan dengan tenaga dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau terhadap orang atau barang dengan ancaman lebih dari 5 tahun. Baik, Pak Imam ini rupanya provokator atau yang bisa dibilang provokator ini sudah memobilisasi massa dengan terencana dan diduga dilakukan oleh kepala desa. Tanggapan ya Pak Imam? Apa yang salah sebenarnya? Saya tidak bisa memberikan analisis yang tajam ya, karena saya tidak tahu latar belakang kondisi sosial. Mungkin orang itu melakukan mobilisasi seperti itu tanpa sebab. Ya, oleh karena itu perlu dikaji apa yang terjadi sebetulnya. Tetapi yang mungkin akan bisa membantu ke depan adalah setiap kepala polisi ya, yang ada di daerah itu harus difasilitasi dengan peta-peta sosial. Terus kemudian harus dibiayai bagaimana mereka begitu ditugaskan terus berkoordinasi, menjalin interaksi dengan para tokoh di setiap tempat, sehingga mereka punya modal sosial. Nah, kalau yang saya amati pada saat sekarang, itu biaya-biaya untuk membangun modal sosial di setiap penempatan itu sangat minim. Tentu bukan tugasnya Pak Kabid untuk bicara seperti itu, saya tahu nggak mungkin. Saya yang akan bicara bahwa ibaratnya kayak puskesmas lah. Puskesmas itu kan tulang punggung di dalam pelayanan kesehatan. Tetapi kita lihat juga puskesmas itu sangat terbatas. Nah, ini kepolisian, Polsek itu sama. Nah, oleh karena itu jalan keluarnya adalah bagaimana kita membangun polsek-polsek kita, ya, mulai dari alat komunikasinya, ya, mulai dari perpustakaannya yang menghimpun literatur tentang situasi di lokasi di mana itu ada. Jadi itu semua orang yang bertugas, ya, semua petugas yang ditempatkan itu menjadi siap ya untuk memahami tentang lokasi itu dengan cepat. Syukur-syukur sebelum ditugaskan memang disiapkan jauh-jauh hari. Dan saya khawatir banyak sekali Kapolsek atau petugas-petugas yang ditempatkan itu sebetulnya baru minggu kemarinnya itu dia baru tahu, baru langsung. Pak Pandra, baik. Ya, Pak Pandra, apakah ini terkait soal begal, masalah banyaknya begal di sana yang masih belum ditangkap hingga saat ini, Pak? Itu yang menjadi penyebab utama. Iya, salah satunya seperti saya sampaikan tadi, adanya kasus-kasus yang menonjol. Salah satu adalah pencurian kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor. Namun, Polsek ini dengan keterbatasan sumber daya yang ada, berjumlah 19 orang termasuk Kapolsek, sudah menyelesaikan laporan polisi dari bulan Januari sampai bulan April, itu 7 perkara laporan polisi, 4 sudah diberkas. Nah, ini yang kita lakukan dengan keterbatasan kita semaksimal mungkin. Bapak Kapolda Lampung jelas sekali memberikan penegasan Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Hendro Sugiatno, lakukan tindakan tegas terukur
dan tidak ada lagi kasus-kasus yang boleh dikatakan begal seperti Baik, itu. Pak Pandra, artinya jajaran dari Polsek memang sudah bekerja secara maksimal ya. Terima kasih Pak Pandra, kita nantikan terus perkembangan kasusnya seperti apa. Pak Imam Prasojo juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore Bapak-Bapak.